Sejarah pengembangan komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Kecerdasan logika matematikanya yang super membuat dia mampu menciptakan mesin yang disebut analytical engine pada tahun 1882. Ini adalah sebuah mesin yang berfungsi sebagai alat perhitungan umum. Komputer pertama kali ditemukan di Inggris. Pada awalnya, Kaisar Prancis yakni Napoleon Bonaparte pada tahun 1790 memerintahkan peralihan sistem perhitungan lama kekaisaran ke sistem perhitungan baru. Selama 10 tahun, sejumlah orang melakukan konversi penghitungan dan memasukkannya ke tabel. Namun, Napoleon tidak pernah menerbitkan tabel-tabel itu hingga pada tahun 1819 Charles mengunjungi Prancis dan melihat tabel tersebut. Kemudian, ia berpikir bahwa ada cara untuk dapat menghasilkan tabel seperti itu lebih cepat dengan lebih sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu, ia kembali ke Inggris untuk membuat perhitungan matematika dengan sistem penambahan dan pengurangan saja. Pada tahun 1824, Charles diberi dana untuk menyempurnakan mesin oleh pemerintah. Butuh waktu 8 tahun untuk menyempurnakan hasil temuannya. Kemudian, Charles memikirkan ide yang revolusioner, yakni membuat analytical engine. Ini merupakan jenis komputer yang dapat memuat perhitungan lebih rumit, termasuk perkalian dan pembagian. Sebelum kita masuk ke sejarah perkembangan komputer, kita perlu tahu penggolongan alat pengolahan data. Alat pengolahan data digolongkan menjadi 4, yakni peralatan manual, peralatan mekanik elektronik, dan peralatan elektronik. Peralatan manual yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Peralatan mekanik merupakan peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Peralatan mekanik elektronik adalah peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Peralatan elektronik merupakan peralatan yang cara kerjanya atau prinsip kerjanya dilakukan secara elektronik penuh. Kita masuk ke sejarah komputer. Dalam sejarah komputer, kita bagi menjadi 2 tahap, yakni sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Sebelum tahun 1940, kita mengenal alat pengolahan data abacus. Alat pengolahan data abacus memiliki prinsip kerja, yakni melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Selanjutnya ada kalkulator roda numerik oleh Blaise Pascal pada 1692. Prinsip kerjanya adalah menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat menghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah terbatas untuk melakukan penjumlahan. Selanjutnya ada kalkulator roda numerik 2, ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694. Contoh alat pengolahan data selanjutnya ada kalkulator mekanik, ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar yang memiliki prinsip kerja untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah tahun 1940, perkembangan komputer dibagi dalam 5 generasi. Di generasi pertama, yakni pada tahun 1945 hingga 1955, kita mengenal sejarah komputer generasi pertama yang disebut dengan digital electronic atau ENIAC. Electronic Numerical Integrator and Calculator merupakan salah satu yang digunakan sebagai kebutuhan umum kala itu. Program pada ENIAC sudah dirancang pada tahun 1942 dan mulai dikerjakan pada tahun 1943 oleh John Presper Eckert dan Dr. John W. Mausil di Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, dan selesai pada tahun 1946.
Prinsip kerja pada komputer generasi pertama adalah menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan komputasi mekanik. Contoh komputer generasi pertama seperti disebutkan di awal tadi adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Contoh komputer generasi pertama lainnya adalah EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Pada komputer ini kita akan mengenal penemunya. Pada komputer ini kita akan mengenal penemunya yakni John von Neumann. Von Neumann mendesain EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik semacam ini memungkinkan pembuatan komputer agar berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Peran utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral CPU atau Central Process Unit yang mampu membuat semua fungsi komputer dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. Contoh lainnya ada EDSAC atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator, yakni memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Selanjutnya ada UNIVAC 1 komputer. Pada tahun 1951, Dr. Mauchil dan Eckert menciptakan UNIVAC 1 atau Universal Automatic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Selanjutnya kita beralih ke komputer generasi kedua, yakni pada tahun 1955 dan tahun 1965. Prinsip kerja pada komputer generasi kedua kita mulai pada tahun 1948 di mana penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Batch Processing System atau job dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Beberapa bahasa pemrograman juga mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa program seperti Common Business Oriented Language atau COBOL dan Formula Translator atau Fortran mulai umum digunakan. Selain itu, kapasitas memori utama telah dikembangkan dari magnetic core storage. Komputer generasi kedua memakai simpanan dari luar yang berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuan dalam melakukan proses real time dan proses real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu bisa melakukan jutaan operasi per detik. Kebutuhan terhadap daya listrik juga jauh lebih kecil. Orientasinya, penggunaan program tidak lagi tertuju pada aplikasi bisnis, tapi juga bisa pada aplikasi teknik. Contoh komputer generasi kedua. Di sini ada komputer DEC PDP-8. DEC PDP-8 adalah komputer mini komersial pertama yang sukses diproduksi oleh Digital Equipment Corporation atau DEC pada tahun 1960. Komputer generasi ketiga yakni tahun 1964 hingga awal tahun 80-an. Ciri-ciri dari komputer generasi ketiga adalah penggunaan listriknya lebih hemat, peningkatan dari sisi software, harga yang lebih terjangkau, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan media penyimpanan luar yakni disket magnetik atau external disk, yang sifat pengaksesan datanya secara acak atau random access dengan kapasitas
sangat besar atau jutaan karakter. Kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lainnya. Komputer generasi ketiga juga lebih cepat di sektor sistem operasi dan mampu menjalankan beberapa program secara bersamaan. Beberapa hal yang ada di generasi ketiga adalah melayani banyak user interaktif sekaligus atau multi-user, multi-programming atau multitasking, yakni menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisi memori. Lalu ada time sharing atau memberi layanan secara cepat dan bergantian sehingga pemakai seakan-akan dilayani terus-menerus padahal digilir persatuan waktu secara singkat. Pada komputer generasi ketiga menggunakan IC atau Integrated Circuit. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Selanjutnya adalah komputer generasi keempat. Pada komputer generasi keempat menggunakan Large Scale Integration atau LSI. Komputer ini dikembangkan mulai tahun 1980-an hingga 1990. Dikembangkan komputer mikro yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi keempat diantaranya adalah AT, IBM PS2, IBM PC386, IBM 370, Apple II, IBM PC XT, IBM PC 486, IBM Pentium II. Tidak hanya mendukung satu mode, tetapi banyak mode yaitu mendukung batch processor, time sharing, dan real time. Tujuan penggunaan menjadi lebih jelas, yakni untuk mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Selanjutnya adalah jenis scale integration. Jenis scale integration dibagi menjadi 3, yakni large scale integration atau LSI yang dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip, dikembangkan pada tahun 1980-an. Yang kedua adalah Very Large Scale Integration atau VLSI, membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Yang terakhir adalah Ultra Large Scale Integration atau ULSI, meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Yang terakhir adalah komputer generasi kelima, yakni komputer di masa sekarang hingga masa depan. Komputer ini masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan ke depannya, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Itu tadi perkembangan komputer berdasarkan generasi ke generasi. Sebagai penutup, ada satu petuah dari Larry Anderson. Technology is the campfire around which will tell our story. Teknologi adalah api unggun yang nantinya akan menceritakan tentang kisah kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi tadi membantu kita semua.